Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mengawali akhir pekan saudara, yang mana tentunya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhir pekan kali dan akhir-akhir pekan yang lain di selanjutnya ini senantiasa mengalirkan kebahagiaan yang tidak ada henti-hentinya bagi kita semua. Dan saya Kamma Dekasari hadir untuk Anda dalam program acara khusus spesial, yakni bagaimana talk show ya, dengan menghadirkan teman-teman dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Ini salah satu kakanda saya, ini saya selalu senang nih kalau beliau hadir bersama kita, berbagi informasi, berbagi ilmu, sharing ya. Yang mana apalagi temanya ini menarik, berkenan juga informasi dan juga kabar yang sedang viral, tidak perlu kita sebutkan kabar apa itu. Dan kita akan mengulas tentang tabayun. Nah, silahkan kakanda Rayaman si SPD MPD, silahkan tabayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa sekalian, pada hari ini kita kembali ya. Kita sudah pernah sebelumnya kita bersua di TV Peduli Parepare ya, insya Allah senantiasa mencerahkan minimal untuk warga kota Parepare dan sedikit memberikan senantiasa memberikan informasi-informasi yang aktual untuk kepentingan kemajuan kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita tetap jalan dengan Allah dan kita tetap prima menjalankan tugas keseharian kita. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Beliau adalah manusia paripurna yang semua aktivitasnya itu adalah dituntun langsung oleh Allah. Tetapi semakin dituntun, semakin dijamin masuk surga oleh Allah, malah semakin bersyukur, semakin kuat ibadahnya beliau. Nah, ini adalah salah satu teladan kita dan insya Allah kalau kita meneladani Rasulullah, yakin bahwa kita tidak akan salah memilih keteladanan. Pemirsa sekalian, hari ini dan memang kita senantiasa akan dihadapkan dengan berbagai macam informasi. Informasi apapun itu, apakah kelihatannya baik ataukah kemudian kelihatan tidak baik, sebagai muslim, maka kita senantiasa dituntut untuk tabayun. Tabayun dalam bahasa lain itu adalah mencek kebenaran informasinya, benar apa tidak. Meskipun informasinya baik, kelihatannya baik, ya juga harus dicek. Ya, jangan sampai kita sudah menggemburkan terusnya kebaikannya ternyata di balik itu ada sesuatu yang tidak baik. Nah, demikian pula sebaliknya, ketika informasi itu yang sampai kepada kita kemudian informasi yang tidak baik, maka juga demikian halnya harus di cross check dulu kebenarannya. Karena sesungguhnya jangan sampai informasi itu tidak benar lalu kemudian kita sudah menjudge orang itu jelek dan pada endingnya kan kita merugikan orang lain. Nah, sejarah Islam pun tidak berdiri sendiri dan kita pun hari ini yang kita alami tidak berdiri sendiri. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah juga pernah mengalami satu masa yang begitu mencekam ketika dia tertuduh berzina dengan salah seorang sahabat. Nah, waktu itu dalam sebuah perjalanan perang, lupa nih perang apa ya. Nah, waktu itu beliau tertinggal karena waktu pasukan bersiap-siap, beliau melakukan buang hajat, setelah kembali ternyata pasukan sudah tidak ada. Tertinggallah beliau karena merasa tertinggal, lalu kemudian mengambil sikap menunggu. Lalu datang salah seorang sahabat yang memang ditugaskan sebagai bagian akhir dari pasukan untuk senantiasa memonitoring kondisi akhir dan menemukan beliau. Nah, cerita yang kemudian sampai kepada Rasulullah adalah bahwa beliau ini melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, berita itu kan menghebohkan. Jangankan ya kita manusia, hari ini seorang nabi sekaliber Rasulullah SAW pun juga tergoncang jiwanya. Apalagi kalau seperti kita. Nah, istri Nabi pun lebih-lebih. Karena sesungguhnya melakukan sesuatu, dituduhkan sesuatu yang tidak dilakukan, itu kan membuat sesuatu yang luar biasa. Nah, makanya Allah kemudian dalam Quran
surat Al-Hujurat ayat 6 itu mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, apapun itu, kebaikan atau keburukan yang terjadi tetap harus kita cek. Karena pada prinsipnya, sebaik-baik apapun sesuatu, pasti di dalamnya ada kekurangan yang bisa kita lihat. Begitu pula sebaliknya. Sejelek-jeleknya sesuatu, perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, pasti di situ ada sisi positif yang bisa kita ambil. Maka ayat-ayat Al-Quran kan yang menjelaskan tentang cerita-cerita masa lalu, tentang sejarah Fir'aun, Namrud, dan beberapa orang-orang yang kemudian dicap oleh Allah sebagai orang-orang zalim. Pada hakikatnya kan di situ ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Itu sesungguhnya pada satu sisi adalah satu contoh kita yang kemudian harus kita teladani hari ini. Informasi datang, jangan cepat-cepat ini, biasanya kita jelek memang kok kayak gitu biasanya. Bahasa kita kan gitu. Memang dia orang jelek. Sekali lagi pemirsa sekalian, dalam situasi apapun, pikiran kita, hati kita masih tetap terbuka dengan segala persoalan-persoalan. Ya mau tidak mau harus diakui bahwa pemberitaan hari ini itu kalau kita persentase informasi tentang sesuatu yang jelek, yang buruk itu, kalau kita baca media lebih itu banyak. lebih banyak, lebih heboh itu cerita yang negatif, yang kelihatan negatifnya. Dan kayaknya kabar-kabar yang negatif itu jatuhnya lebih menjual. Ya betul. Itu lebih wah kelihatannya kan. Betul. Didukung satu kali ngomong tentang kejelekan itu akan menyebar begitu cepat. Tetapi kalau kebaikan dicerita, ya paling berhenti pada satu orang. Selesai di situ enggak berkembang, ya kan? Karena memang ya kita sudah pernah sampaikan juga kayak ini di tempat ini. Memang ayat Al-Qur'an itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi pada manusia itu Allah itu memang mengilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Artinya kalau melihat ayat ini lebih duluan ada sifat fujur itu diilhamkan kepada kita, atau pada sisi lain kita ingin mengatakan manusia itu lebih dominan sifat fujurnya duluan muncul daripada sifat kebaikannya. Makanya ayat yang tadi yang kita bacakan itu kan diakhiri jangan sampai nanti menyesal setelah itu. Sudah cerita kemana-mana ternyata tidak benar. Nah, kemudian waduh ternyata salah. Minta maaf juga malu, tidak minta maaf berdosa. Kan ini kan semua dampak dari setiap cerita-cerita yang ada. Nah, sekali lagi bahwa ini harus kita senantiasa telaah. Setiap informasi-informasi yang datangnya kepada kita kan mestinya kita telaah. Kalau kita tidak menelaahnya, sekali lagi ini tadi ayat. Kita masuk pada jana orang-orang yang menyesal kemudian. Nah, menyesal itu kan orang biasa kan ya menyesal kemudian tiada berguna, bahasa gitu ya. Nah, oleh sebab itu senantiasa kita mengedepankan cara berpikir yang jernih, ya, cara berpikir yang jernih. Ya pengaruh-pengaruh memang banyak ya, selalu sih ada pengaruh. Sudahlah, percaya saja itu berita kan biasanya kan begitu. Percaya saja itu berita, itu benar itu loh. Ya kan benar itu ada dua, benar dalam kebenaran dan benar dalam kebohongan. Kan ada juga benar dalam kebohongan kan? Ya, menarik. Ya. Benar dalam kebohongan. Benar dalam kebohongan kan benar. Ya itu benar, itu ceritanya memang betul-betul benar, tapi benar bohongnya yang benar, bukan benar dalam benarnya kan? Iya begitu. Ya seperti itu ya. Memang harus senantiasa kita telah. Jadi ada benar dalam, ya memang betul-betul bohong ya, benar-benar bohong itu. Maka dikedepankanlah hal seperti itu, karena kemudian kita yang biasa menerima informasi itu juga biasa karena terbawa arus cerita ya. Sekarang ini kalau media itu kita ikuti terus, kan mudah sekali kita terpengaruh ya. Kalau tidak bisa kita filter dengan baik informasi-informasi itu ya sudah. Cerita tentang Pak Presiden, cerita Pak Gubernur, cerita ini, cerita itu, cerita artis ya. Tapi kan yang paling heboh cerita artis ya kadang-kadang. Cerita artis yang paling heboh ya. Konsumsi yang seperti kacang goreng begitu ya. Betul. Laku keras itu. Karena dia mungkin dunianya dunia entertain ya, dunia hiburan yang kemudian
Setiap berita sekecil apapun itu ketika di-upload itu, ketika di-blow up itu sesuatu yang besar. Padahal boleh jadi di balik itu juga sesungguhnya tidak begitu-begitu juga. Ya mungkin adalah kesalahan-kesalahan yang kemudian muncul di kalangan mereka, tetapi tidak sebesar yang kemudian disampaikan di media. Nah, di sini sekali lagi bahwa potensi kita untuk tabayun, untuk mencek setiap informasi itu harus senantiasa dikedepankan. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita larut terus membaca. Karena ya ada cerita teman gini, wah gimana itu informasinya itu begini. Hanya setiap hari cari informasi. Kok yang begitu terus yang dicari ya? Kok senang yang begitu? Coba cari informasi yang berbeda. Nah, hari ini sesungguhnya kan Al-Quran juga itu mengajarkan tentang keseimbangan dalam kehidupan. Ya kan? Al-Quran itu menjelaskan tentang keseimbangan dalam kehidupan. Istilah wasatan itu, wasatiyah itu kan tidak sekedar menjadi sesuatu, tetapi kita ini menjadi penyeimbang. Ukuran kebaikan seseorang itu sesungguhnya kan bukan diukur dengan kebaikan pula. Tetapi kadang-kadang kita mengatakan orang itu baik karena ada yang tidak baik. Orang itu tidak baik karena ada yang baik. Betul. Ada ukuran. Ada ukuran. Ada pembanding. Nah, kalau misalnya ini tinggi, kenapa dikatakan tinggi? Karena ada yang pendek, ya kan? Oh ini pendek, kenapa? Karena ada yang tinggi. Berarti sesungguhnya tinggi, pendek, tinggi, rendah, baik dan buruk itu dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang senantiasa perlu kita pikirkan. Maka kita harus menjadi jembatan. Karena kalau tidak menjadi jembatan menghubungkan dua informasi yang kemudian saling bertindisan tadi itu, nah biasa itulah kemudian di tengah masyarakat itu kan masyarakat sendiri yang kemudian saling tak kalian, saling tekan, saling ini dan sebagainya. Kalau tidak ada di antara kita yang mencoba melerai persoalan-persoalan itu, tapi jangan melerai lalu memanaskan yang satu, kan biasa orang ya jangan begitu, tapi kan biasa begitu. Nah, yang kita harapkan betul-betul kita muncul sebagai satu sistem di tengah masyarakat yang kemudian mampu memberikan pencerahan ya. Di tengah masyarakat yang mampu memberikan keseimbangan sehingga setiap informasi yang kita sampaikan dan yang kita terima juga ada dasar-dasarnya dan itu sudah kita telaah. Lah jangankan informasi lah, hadis-hadis Nabi saja kan tidak sekedar hadis lalu diterima, ini hadis ya betul, ini hadis ini. Sekarang kan tidak mungkin ada tafsir hadis, tidak mungkin ada studi hadis kalau kemudian hadis itu semuanya benar. Kan ada hadis yang katanya palsu, ada yang lemah, ada yang sahih, kan yang kuat dan sebagainya. Nah ini kan ditelaah. Nah demikian pula kondisinya Islam ini, ajaran Islam ini sesungguhnya adalah merupakan simbol dari kehidupan ini. Jadi ajaran Islam ini adalah satu miniatur kehidupan secara totalitas, di mana setiap ajaran-ajaran Islam itu bermakna yang memberikan kita satu pandangan yang lurus, satu pandangan yang jelas, satu pandangan yang bisa kita jadikan sebagai acuan berpikir dalam kehidupan ini. Jadi tidak sekedar Islam ini kita katakan ya sudahlah Islam ya Islam, enggak gitu ya. Tapi sekali lagi Islam ini adalah satu miniatur yang menggambarkan kehidupan secara totalitas. Kalau kemudian ayat ya kita lihat ayat yang 6.323 ayat itu ya, kan ada yang mengatakan 6.666 ayat ya. Ternyata nggak sampai gitu. Itu sesungguhnya adalah satu gambaran kehidupan bahwa boleh jadi ya, saya katakan boleh jadi tabiat manusia itu ya sekitar 6.000-an sekian. Dan setiap kita yang satu manusia itu belum tentu bisa melakukan 6.000 sekian perbuatan dalam satu kali kehidupan kita. Paling banter kan yang paling enak kita hitung kita berapa kali makan sehari, kemudian kita tidur, kita bekerja kan paling itu. Kita sholat misalnya dalam ranah dalam ranah ibadah mahdanya berapa kali, itu saja yang menjadi ketentuan kita. Nah, oleh sebab itu mari kita buka pikiran ya, pikiran hati kan. Ini harus senantiasa beriringan, nggak bisa berjalan sendiri. Kalau pikiran sendiri nggak bisa juga, kalau hati nggak bisa juga kan. Karena hati itu selalu apapun namanya, hati itu sifatnya lemah ya. Karena di situ ada kasih sayang ya. Kalau pikiran itu selalu mau rasional, kalau tidak rasional pikiran, kadang-kadang kan menjadi sesuatu yang ya sudahlah, itu tidak rasional, nggak mau diperhatikan. Hati juga kadang-kadang
perasaan hati sih mau menolong ya, perasaan hati mau ini dan sebagainya. Maka dia harus menyatu antara pikiran dan hati kita dan dikuatkan dengan iman kita sebagai penyeimbang di antara keduanya, agar pikiran ini bisa menangkap setiap informasi, hati juga bisa menyaring dengan baik setiap informasi. Jadi tidak begitu datang ya sudahlah, orang itu misalnya jelek ya, setiap datang ya orang itu pasti baik. Kan ada fenomena hari ini, jangan sampai itu juga muncul kita ya, biar jelek kalau teman yang baik juga ya kan. Biar baik kalau bukan teman ya jelek juga ya kan. Enggak enak itu kan. Harusnya kita mampu menyeimbangkan. Nah, kita pemirsa sekalian kan beda dengan Rasulullah. Kalau kita salah siapa yang mau menegur kan ya? Tapi Rasulullah salah kan langsung, Rasulullah SAW ketika salah kan langsung ditegur oleh Allah. Jadi saya pikir bisa misalnya kita baca ayat abasa wa tawalla, kan itu teguran Allah kepada Rasulullah. Nah kan datang orang yang buta mau berislam, mau mensucikan hati, Nabi malah tidak respon, ditegur oleh Allah. Karena Nabi kan baru buka masam, yang diharapkan adalah orang-orang lain. Nah, ini juga adalah fungsi tabayun dalam kehidupan kita. Jadi setiap ada yang datang juga harus kita tabayun. Orang datang, ya tabayun. Jangan kelihatannya baik, wah bagus ini orang. Kelihatannya buruk, ya kita mengatakan buruk. Belum tentu ya. Biasa yang luar itu tidak menggambarkan isi dalam. Ya pepatah kita katanya nggak apa-apa, seperti durian, kata di luar berduri tapi isinya di dalam enak. Manis. Enak. Jangan kayak kedondong. Nah, jangan kayak kedondong, di luar halus, tapi setelah dibuka itu banyak seratnya. Mending hidupnya jadi kayak onde-onde, di luar gurih, di dalamnya manis. Manis, itu enak itu. Enak, pagi-pagi lah. Pagi-pagi. Nah ini yang kita berharap ya seperti itulah. Nah ini kan filosofi kehidupan yang kita tarik dari alam sekitar kita. Betul. Ingat, alam itu juga adalah ilmu yang luar biasa bagi kita. Kan? Baik. Izin Ya, kan, jadi saya potong. Lagi asik sih sebenarnya saya menyimak. Cuma begini, ini kan kalau kita kembali lagi bahwa memang ada headline news ya, yang memang istilahnya laku keras, seperti kehidupan para artis entertain. Apalagi sekarang di beberapa hari terakhir ya, semua media sosial menyorot ke artis tersebut. Tidak usahlah kita sebutkan gitu ya. Sekarang kita sebagai muslim, dan muslimah, apalagi tidak sedikit orang mengaitkan penampilan si artis dengan akhlaknya. Nah, kita sebagai umat yang beriman, insya Allah saya sendiri pun masih jauh, masih perlu belajar banyak, masih banyak sekali kekurangan. Sebagai umat yang beriman, sebagai umat yang bertakwa dan orang yang berilmu, ini sebenarnya bagaimana kita menyikapi itu dalam situasi seperti ini. Apalagi kan bisa dikatakan sosok artis tersebut ini adalah idola remaja. Betul. Bisa dikatakan begitu kan, idola remaja. Pasti anak-anak langsung, wah kehilangan figur. Nah silakan. Ini dari kita sebagai orang yang beriman, bertakwa dan berilmu, silakan. Ya, satu kalau mau dijawab sederhananya, berangkat dari hati ya. Ada pesan-pesan sederhana kita. Katanya hati-hati bawa hati, karena salah menjaga hati bisa sakit jatuh hati. Kalau jatuh hatinya salah bisa sakit hati. Nah, ini kan perlu. Ini persoalan hati biasanya. Nah, memang Al-Qur'an kan memberikan satu statement, kalau An-Nur itu kan di situ ada bahasa menundukkan pandangan ya kan. Ya, menundukkan pandangan itu terjemahannya ada dua. Yang pertama memang mata zahir kita yang kelihatan, yang kedua adalah mata hati kita. Itu senantiasa ditundukkan, satu. Yang kedua, menyikapi sekarang ini, kalau melihat itu sekali lagi bahwa sejelek-jelek perbuatan yang dilakukan hari ini, saya yakin masih ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Contoh, misalnya lagu-lagu yang dibawakan itu kan nuansa menyejukkan kalbu lah misalnya. Kan ada nilai religi yang kemudian disampaikan kepada kita. Ya mungkin dalam bahasa lain, ini istilahnya mengalami satu godaan, kalau bahasa kita godaan ya, tergoda oleh sesuatu, tergoda oleh godaan, akhirnya terjerembab. Namanya manusia kan, ada ayat itu kan mengingatkan innahu kana tawwaba, ya kan? Sesungguhnya Allah itu kan maha penerima taubat ya. Kalau taubat tobat dan sebagainya, ia kan berubah kan? Ya siapa saja kan pasti pernah mengalami satu salah. Nah selama ini mungkin yang kita lihat itu sebagai figur ya, sebagai figur kan yang kita lihat tuh wah bagus, penampilannya bagus, suaranya bagus, lalu dalam lagu-lagunya juga ada pesan-pesan moral yang baik kan. Kemudian
Coba kita ambil itu lalu kemudian kita berdoa semoga kesalahannya itu dia sadar, ya kan? Tidak langsung mengatakan jelek memang itu, enggak. Tapi tidak kita kemudian coba berjamaah kan? Karena biasanya pada posisi seperti itulah orang biasa malah tergelincir lebih jauh, ya kan? Tergelincir lebih jauh. Satu cerita gini, ada seorang bapak yang kemudian, ya mungkin ini menyebar cerita di saya baca juga itu suatu ketika dia masuk ke masjid, HP-nya sementara sholat HP-nya berbunyi, ya kan? HP-nya berbunyi. Lalu selesai sholat semua jamaah mencemuh dia. Istrinya pun ketika pulang mencemuh di jalan, Pak ini kenapa begini, ini dan sebagainya kan? Nah, suatu ketika dia karena stres dia masuk di bar. Masuk di bar, dia pegang itu minuman, tertumpah minuman itu, bajunya juga tersiram, lantai kotor. Tapi apa yang dilakukan petugas bar? Ada yang datang langsung pel, ya kan, bersihkan lantai, lalu datang yang lain mengatakan tidak apa-apa Pak, biasa nanti digantikan yang bagus, yang baru. Lalu bajunya tidak apa-apa Pak, nanti dan sebagainya. Ini coba kelihatannya dua kan, coba lihat aja, dua hal yang berbeda. Masjid itu tempat yang baik, tapi karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, akhirnya dia meninggalkan masjid. Masuk di bar, melakukan perbuatan yang tidak baik, lalu di sana dia mendapatkan perlakuan yang baik dari para petugas-petugas di bar itu, lalu senang di bar. Ya kan? Nah, jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama. Orang yang sebenarnya hanya tergelincir satu kali, lalu kemudian kita blow up dan sebagainya, kita menghina, ya istilahnya tadi menghina secara berjamaah, lalu membuat dia kemudian down, jatuh, lalu terjerembab, lalu pelariannya ke tempat-tempat seperti itu. Gimana? Artinya apa? Berarti kita ikut berkontribusi dalam terjerumusnya dia. Sama tadi yang cerita itu, jamaah masjid yang merasa suci tadi itu marah-marah dan sebagainya, kan ikut berkontribusi terhadap jalan maksiat yang kemudian dipilih oleh jamaahnya itu kan, ikut berkontribusi. Hanya karena mungkin persoalan dering HP atau dering HP tadi ya, jadi silent, mengganggu orang yang dalam tara sholat, atau mungkin mengganggu kehusyukan. Saya yakinkan insya Allah orang khusyuk sholat itu tidak terganggu oleh apa-apa. Mau suara HP, suara apa dan sebagainya, insya Allah tidak terganggu. Apalagi kalau suara anak-anak yang berlari-larian ya, kan itu ada sekarang, ada sedikit kita share. Karena saya baca beberapa artikel, malah di negara-negara Islam yang maju, malah memang mereka sengaja menyuruh anak-anak kecil datang ke masjid. Iya, betul. Kita malah aneh. Kalau jangan, kenapa tidak mau ikut? Jangan, nanti ribut, nanti apa? Itu sedikit-sedikit sebelum kita jeda menyikapi soal itu. Ini menarik, karena tadi saya bilang, itu saya menarik sekali nih, menyentuh saya nih statementnya Pak Raya. Kalau kita emang khusus sholat, kita tidak akan terganggu oleh suara apapun. Nah, silahkan persoalan anak-anak yang di masjid. Di masjid tempat saya sering sholat itu, anak-anak itu ramai. Jadi tetangga-tetangga yang punya anak kecil itu saya bawa saja anaknya. Termasuk anak saya yang jagonya paling jagoan ramai di masjid. pimpinan rombongan. Pokoknya pimpinan rombongan. Karena dia yang selalu mengawali itu keributan. Nih kayaknya. Akhirnya ya, tapi saya bilang anak-anak ini adalah masa depan kita. Hari ini Bapak larang dia ke masjid, Bapak marahi dia ke masjid. Suatu saat dia tidak akan datang ke masjid. Dan sesungguhnya zikirnya anak-anak itu adalah ketika mereka ribut. Doanya anak-anak itu adalah ketika mereka ribut. Karena memang dunianya. Meskipun pada satu sisi harus selalu kita ingatkan. Nah, ini saya ingatkan. Itu sama anak-anak itu kan, kita ada beberapa bapak-bapak itu sampai di masjid gantian, karena biasa kita gantian juga jadi imam. Ya gantian. Siapa yang nak jangan ribut nah. Biasanya kan anak saya nanti diam kalau orang lain yang tegur. Begitu juga sebaliknya anaknya si A itu kalau saya tegur diam. Nah di situ kan ada istilahnya kita saling ini. Tidak boleh ribut, nanti sudah sholat baru ribut nah. Tidak boleh main-main, nanti sudah sholat baru main-main. Jadi mereka selesai sholat itu lari dalam masjid. Tapi alhamdulillah apa yang kita rasakan hari ini, anak-anak itu baru mengaji sudah, ayo kita pergi masjid. Baku lumba mereka pergi masjid. Kan begitu. Nah sekali lagi ini aset. Jadi jangan ketika anak-anak itu marah lalu kemudian kita marah-marah. Tetapi jangan juga dibiarkan terus. Harus tetap ada mengingatkan, jangan ribut. Nah sekarang ini biasanya kalau saya khutbah Jumat, saya tidak bawa.
Karena pernah kejadian, bukan pernah, sudah sering kali kejadian. Kejadian apa ini? Saya sementara khutbah di atas, tiba-tiba usianya waktu itu masih 2 tahun, dia panjat mimbar, berdiri di atas, dulu di atas mimbar, teriak, "Kakek, saya di atas, kakek." Hanya saya itu kalau Jumat nak, enggak usah ikut dulu nanti kalau saya khutbah jangan ikut ambil bagian. Iya, ikut ambil bagian. Tapi bagi saya tidak pernah marah dengan itu. Iya. Mungkin suatu saat dia akan menjadi, mudah-mudahan suatu saat mungkin di mimbar dia bisa dan sebagainya. Biarlah hari itu yang kayak seperti itu kan. Kita jadikan doa, jangan dijadikan marah-marah, karena kalau dijadikan marah-marah kita juga doa, ya kan? Maka kita ambil hikmahnya, insya Allah suatu saat kau akan lebih bisa dari saya. Iya. Nah ini harapan-harapan yang kita bangun. Jadi sekali lagi, perbandingan, ada masjid, saya juga sering dulu di situ waktu kecil. Itu kalau anak-anak marah dimarahi. Akhirnya apa yang terjadi? Seangkatan saya itu sampai sekarang itu jarang sekali mau ke masjid. Mungkin terbawa dari kecil. Di masjid itu. Di masjid itu. Akhirnya apa? Anak-anak itu malas ke masjid. Yang seangkatan saya bilang, kenapa anda tidak mau ke masjid? Mungkin itu terbawa. Saya pikir saya mungkin itu juga yang terbawa dari situ. Dimarahi dulu ketika mereka main-main di masjid. Disuruh pulang, dilarang pergi. Tidak usah pergi ke masjid kalau lagi suka marah, sudah main-main, kan? Padahal ini seyogyanya tidak kita lakukan. Yang kita lakukan sekali lagi mengajak mereka, nak, tenang, jangan ribut, ya kan? Kalau lagi sholat, nanti selesai sholat silahkan. Malah kalau perlu masjid itu kita siapkan sarana ya. Kalau kita sudah mampu siapkan sarana untuk dunia bermain anak-anak, sehingga masjid itu di samping mereka datang kan, kalau usia 4, 5, 6 tahun itu kan memang usianya bermain kan? Sampai usia 10 tahun memang masanya lah. Ya, secara psikologi pendidikan itu memang masanya mereka, jadi biarkan aja. Kan Islam mengajarkan kan, Nabi mengatakan 7 tahun suruh, ya baru disuruh kan, disuruh aja, ayo sholat nak, ayo sholat. Ya, gitu. Nah, kalau 10 tahun tidak mau sholat, ya baru dipukul. Berarti pendidikan memukul itu di usia 10 tahun. 10 tahun itu boleh memukul. Ini Islam mengajarkan gitu ya. Jadi kalau ya jangan juga, kenapa dipukul itu anak? Ya kalau memang waktunya. Karena sesungguhnya kapan kita tidak melakukan itu berarti dosa itu kembali kepada orang tua. Nah, baik, gitu. Ini menarik sekali. Karena memang sekarang lagi sorotan publik ke sana ya. Cuma saya pribadi yang miskin ilmu, yang masih banyak sekali kekurangan di sana sini kan ya. Ini memang saya bilang kasus-kasus seperti ini saya kira ini bukan baru pertama. Sudah banyak sekali, bahkan mungkin di zaman sebelum ada teknologi sudah banyak sih. Cuma sekarang lebih santer karena media yang didapat tuh begitu merebak di mana-mana. Cuma tadi pertanyaannya kita sebagai saya pribadi gitu ya, masyarakat biasa yang masih perlu banyak belajar gitu, menyikapi ini dengan sebagai orang yang beriman, bertakwa, kemudian juga sebagai seorang yang berilmu, bagaimana kita menyikapi, apalagi ini menyudutkan salah satu kaum. Ini kita tidak bisa menutup mata, ada mengerucutkan sesuatu, dan saya merasa tidak nyaman dengan konsep itu. Dan nanti kita akan ulas lagi lebih dalam selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai saatnya Salkam.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara, Anda masih bersama kami. Temanya menarik sekali. Sampai kadang saya sedih berpikir gini, andaikan waktu kita bisa 2 jam mengulas ini ya, nyaman sekali saya mengulas tentang itu. Baik, karena memang seperti ini. Saya sebagai orang yang masih begitu banyak perlu belajar ilmu agama lebih banyak. Apalagi anak-anak remaja kita yang seperti saya katakan tadi bahwa masih mencari jati diri, figur, dan memang sosok adik kita yang saat ini sedang menjadi sorotan memang adalah sosok public figure yang menjadi idola remaja. Dan ini saya sebuah kesyukuran waktu itu ketika kita digempur dengan budaya Korea, budaya film India dan segala macam, tiba-tiba dia hadir, ini memberikan keceriaan tersendiri. Cuma ya itu tadi sangat saya sendiri sangat menyesalkan kalau sampai kita semua menjadi hakim untuk dirinya begitu, tapi tidak melihat dengan sebuah aspek. Nah, terakhir barangkali Pak Raya, terlepas daripada apapun itu, kembali ke tema kita, tabayun. Kalau saya juga adalah ini muhasabah diri untuk kita juga sebenarnya, karena kita juga tidak lepas kok dari dosa, kita juga punya salah, kita juga punya kehilafan. Sangat tidak fair rasanya jikalau kita kemudian menyudutkan orang lain. Cuma itu tadi saya bilang ketika kita jedah bahwa saya merasa tidak nyaman Kanda, karena kenapa ini tiba-tiba ada oknum yang menyudutkan kelompok tertentu, dalam kali ini kita sebagai seorang muslim
kan sebagai seorang wanita muslimah yang menggunakan hijab. Nah itu yang sebenarnya. Silakan, mohon pencerahan terakhir. Ya, memang kita harus akui Islam itu sifatnya kafah, totalitas. Tetapi dalam menjalankan Islam itu masih saya mengatakan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan langsung dipaksa sekaligus begitu berislam harus totalitas. Iya. Karena berjilbab langsung mengatakan akhlaknya pasti harus baik, ya kan? Enggak selamanya kan, enggak. Tetapi syukur satu bagian bahwa orang sudah menutup, sudah berhijab, sudah berjilbab. Berarti satu ajaran Islam, satu tuntunan Islam itu sudah dijalankan, ya kan? Sudah satu. Berarti dia satu sebagian. Toh kalau kemudian misalnya pada sisi yang lain dia tergelincir karena sesuatu, maka sesungguhnya kita tidak pada posisi menghujat. Tapi seyogianya kalau orang salah, seyogianya yang kita lakukan adalah menuntun. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa, mungkin karena jarak misalnya nggak sempatnya, kamu baiklah dan sebagainya, sabar dan sebagainya, minimal kita doakan agar misalnya yang salah itu diluruskan hatinya oleh Allah. Jangan malah dihujat kan, jangan malah dihujat kan. Banyak cerita orang karena dihujat, sudah misalnya berjilbab kan tidak berhujat kan, lalu dikatakan kamu ngapain berjilbab juga tidak sholat ya. Ya kan biasa kan begitu. Ya kan, kamu berjilbab tapi tidak sholat, untuk apa berjilbab? Minimal bahwa satu ajaran Islam sudah dilaksanakan, dia sudah bebas dosa dari perintah berjilbabnya tadi. Satu, kalaupun tidak sholat, mari kita tuntun dia untuk bisa sholat. Jadi karena sesungguhnya memang antara yang satu dengan yang lain itu tidak bisa langsung secara totalis kita mengkaitkan, meskipun semuanya saling berkaitan, ya kan, saling berkaitan. Atau misalnya ada yang sudah rajin sholat tapi tidak berjilbab, perlu dikatakan sia-sia kamu sholat, tidak diterima sholatmu karena kau tidak berjilbab. Enggak bisa begitu. Syukurlah bahwa dia sudah sholat, ya kan? Sudah sholat, sudah mendirikan sholat kan, orang yang mendirikan sholat kan menegakkan agama. Pada satu sisi dia belum mampu berjilbab, mari kita arahkan untuk berjilbab. Nah, sama dengan cerita tadi, karena dia berjilbab lalu kemudian orang berjilbab kok begitu-begitu. Syukur dia sudah berjilbab. Mungkin hari ini dia tergelincir, dia lupa dan sebagainya. Mari kita luruskan. Semuanya ada yang ada di sekelilingnya, ya bahasa kita tobat dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Kita tobat, insya Allah Tuhan juga akan menunjukkan jalan kepada kita. Kan selalu kita sholat itu ihdinas siratal mustaqim. Kan? Tunjuki kami jalan yang lurus. Selantiasa kita minta, tapi suatu saat kita tergelincir karena memang orang itu semakin imannya semakin bagus, ya, setannya juga setan kaliber juga yang membiarkan. Setan, ya gini, benar. Kalau imannya cuma seperti ikan teri, ya setan juga ikan teri. Iya, kelas ikan teri juga setannya menggoda loh. Jadi kalau imannya kelas kakap, bisa jadi kelas paus yang datang. Jadi ini kan tergantung klasternya dia, klaster imannya. Klaster iman, benar. Jadi maka itu disesuaikan. Oleh sebab itu kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang ini, mari kita semua kembali untuk tabayun, kemudian kita juga introspeksi diri kita, karena kita pun juga manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya salah. Merasa benar itu itu juga perbuatan yang kurang baik, ya. Terlalu merasa benar itu kurang baik. Melakukan kebenaran itu baik, tapi merasa benar itu sesungguhnya membuat kita malah salah itu. Malah salah. Jadi, oleh sebab itu saya sering ingatkan satu, watawasau bil haqi watawasau bisabar. Jadi kita saling mengingatkan dalam persoalan sabar, ya kan? Dalam persoalan kebaikan, dan kita juga mengingatkan dalam persoalan sabar. Jadi sabar semuanya kita menghadapi kondisi ini. Semoga yang dimasukkan tadi itu kasus itu, mudah-mudahan juga adik kita itu juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi, ya saya mengatakan ini ujian bagi dia, ya. Mudah-mudahan ini ujian bagi dia untuk naik ke tingkat yang lebih baik, kan. Karena untuk naik ke tingkat kan kita kalau naik kelas kan diuji juga. Betul. Kita ujian dulu baru naik kelas, baru dapat ijazah. Dapat ijazah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini juga ujian bagi dia untuk dapatkan yang lebih baik. Mungkin gitu ya kita punya. Baik. Ini ada juga saya yang terakhir ini. Izin Pak narasumber, tapi mengingatkan kepada kebaikan adalah kewajiban bagi setiap manusia. Yang buruk katakanlah buruk, dan yang baik katakanlah baik. Wah, ini udah masuk di menit. Sedikit saja. Kita sudah di menit. Betul. Memang kita mengatakan ini baik, ini benar. Yang dilakukan hari ini itu berarti sesuatu yang tidak baik. Betul, tidak baik. Tetapi apakah kemudian karena dia melakukan tidak baik lalu kita kemudian tekan dia, semakin injak dia? Tidak.
Tetapi hari ini kita harus mengatakan dia melakukan keburatan tidak baik, mari kita angkat dia supaya dia kembali menjadi baik. Ya kan begitu. Ya. Saya kira begitu. Oke, jadi intinya kembali lagi bahwa kita sebagai manusia biasa, saya jadi suka statement salah satu saudara kita yang sudah menjadi mu'alaf, Deddy Kobuser ya. Saya sangat kagum dengan sosok beliau, mengatakan bahwa ketika kita susah, santai saja, Allah akan mengakhirinya. Tapi ketika kita bahagia, happy, bergelimang harta, penuh rezeki, santai juga, karena itu juga akan selesai. Jadi istilahnya kalau ada apa-apa, jangan terlalu ini, karena akhirnya kasus ini merebak, saudara kita yang berdampak banjir nggak kepikiran. Padahal saat ini mereka sedang butuh bantuan hanya gara-gara itu. Baik, terima kasih sekali lagi. Tapi apapun itu mudah-mudahan kita bisa lebih memikirkan hal yang jauh lebih efisien dan efektif ya. Seperti bagaimana kita bisa keluar dari situasi pandemi ini, kita bisa segera memulihkan ekonomi, dan yang pasti kita sudah bisa masuk sekolah. Ih, saya kangen sekolah ini. Bisa sekolah kembali, bisa masuk kuliah lagi anak-anak mahasiswa kita, dan semuanya kita bisa lebih produktif. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saudara, semoga perbincangan kali ini bermanfaat dan kembali kepada kalau ada kebaikan yang kami sampaikan itu semata-matanya dari Allah. Kalau ada kesalahan itu karena kami manusia biasa, terlebih lagi saya sebagai pemandu acara yang penuh kesalahan, banyak khilaf dan tentunya banyak kekeliruan. Mohon dimaafkan jika ada hal yang tidak berkenan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.